Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 51. Hendro segera mendekati istrinya, Julie Sanjaya, untuk menanyakan kondisi ibunya. Ketika mengetahui ibunya sakit kritis dan sudah lama dirawat di ICU, wajahnya seketika memucat. Orang yang paling dia kasihani sepanjang hidupnya adalah ibunya, wanita yang telah bersusah payah membesarkannya itu. Di paruh pertama kehidupannya, ibunya telah mengalami banyak kesulitan dan kini dia masih harus menderita di masa tuanya. Padahal putranya baru saja memiliki status yang cukup tinggi, tetapi ibunya justru tertimpa musibah. Bagaikan seorang anak yang ingin membalas budi orang tuanya, tetapi waktu tidak mengizinkan. Hati Hendro merasa tersiksa melihatnya. Yanuar mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Setelah mengetahui kondisi nenek, aku langsung menghubungi Dr. Darwin. Dia kebetulan lagi di kota Tahuna. Asalkan dia mengobatinya, seharusnya nggak masalah." "Bagus, bagus sekali." Hendro menepuk bahu putranya berulang kali sambil memujinya. Akibat dimanja keluarga ibunya sejak kecil, putranya ini sangat ceroboh dan selalu melakukan hal-hal konyol. Untungnya, saat ini tindakannya benar. Akibat ditarik oleh Jesse, Toby pun terpaksa mengikutinya masuk ke dalam dan mendengar nama Dr. Darwin. Kebetulan sekali, dia juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ilmu medis Darwin juga cukup bagus, jadi Darwin mungkin bisa mengobatinya. "Jesse, tadi aku nggak sempat nanya. Kok kamu bisa datang jauh-jauh ke sini?" tanya Hendro. "Aku datang membawanya ke sini." Jesse cepat-cepat menjelaskan, ilmu medisnya sangat tinggi dan kemungkinan bisa membantu nenek dia. Yanuar langsung menyelanya. "Jesse, meski kamu ingin membantunya, kamu juga nggak perlu ngawur seperti ini, kan?" "Aku nggak ngawur. Namanya Toby Yudhistira. Ilmu medisnya sangat hebat." "Omong kosong. Biasanya dokter yang ilmu medisnya tinggi itu pasti sudah berumur. Kamu lihat dia. Masih bocah tengik. Aku rasa dia nggak punya sertifikat medis." "Jangan bilang seberapa bagus ilmu medisnya," ejek Yanuar lagi. Jesse terdiam saat mendengar itu. Ditambah lagi, Toby juga tidak mengatakan apa-apa. Hendro menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Toby sedikit pun. "Jesse, Paman menghargai kebaikanmu, tapi Dr. Darwin sudah ada di dalam, jadi seharusnya dia nggak diperlukan lagi." Tapi apa? "Jesse, jangan-jangan kamu mau bilang ilmu medisnya Dr. Darwin nggak sebaik miliknya?" Ibu Yanuar, Julie, pun nimbrung membela putranya. Sebenarnya Jesse ingin mengakui ucapan itu. Lagi pula, dia tahu saat Dr. Darwin angkat tangan dengan penyakitnya, Kak Toby justru menyembuhkannya. Namun, Hendro pun menambahkan dengan tegas, "Sudahlah. Jangan ribut lagi. Jangan sampai kita mengganggu dokter di sini." Sepertinya dia tidak mempercayai Toby. Toby menggelengkan kepalanya. Seluruh anggota keluarga itu meremehkannya. Buat apa dia di sini? Dia pun berbalik dan berjalan keluar. Begitu melihat itu, Jesse segera mengejarnya. "Kak Toby, tunggu aku." Hendro tampak mengernyit. Kelihatannya, Jesse tertarik pada pemuda ini. Kalau begitu, bukankah putranya tidak punya harapan? Semua hal yang dilakukan putranya memang konyol, kecuali mengejar Jesse. Dia mendukungnya, tetapi sepertinya dia juga harus berhenti berharap lagi. "Yanuar, apa yang terjadi?" tanya Hendro. Kelihatannya ayah sudah tahu. Toby ini mengandalkan Jesse, lalu sengaja mempermalukan dan menghinaku berkali-kali. Dia pasti ketakutan sekarang, jadi dia ingin menggunakan pengobatan untuk menyenangkanmu. Hanya saja dia nggak sadar dengan ilmu medisnya itu. Melihat Jesse tidak ada di sana, Yanuar segera membalikkan keadaan. Ketika Julie mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Ternyata anak nakal yang nggak berpendidikan. Kok tadi kamu nggak bilang? Kalau nggak, aku akan menamparnya." "Bu, kita harus belajar memaafkan. Demi Jesse, lupakan saja." Bab 52. Ya, kamu memikirkan begitu jauh. Yanuar, makin lama kamu makin dewasa. Kamu memang kebanggaan ibu. Hendro mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Pertama, dia tidak begitu mempercayai kata-kata putranya. Tidak mungkin dia diintimidasi oleh pria seperti itu. Kedua, saat ini dia lebih khawatir dengan kondisi ibunya, jadi dia tidak mampu memikirkan hal lain. Saat ini, pintu bangsal terbuka, Dr. Darwin keluar dari dalam. Dia melepas maskernya dan terlihat lesu, matanya tak berdaya. "Dr. Darwin, bagaimana kondisi ibuku?" tanya Hendro dengan gugup. Dr. Darwin tersenyum pahit. Begitu banyak orang mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya, tetapi dia terus gagal menanganinya. Reputasinya sebagai dokter ajaib telah hancur. "Maaf,
Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tuturnya dengan lesu. Apa? Hendro tampak terguncang dan wajahnya menjadi pucat. Raut wajah yang lainnya masih tidak seburuk kondisinya. Sekarang kondisinya bagaimana? Sungguh nggak ada solusi lagi. Mata Hendro mulai memerah. Dia tidak pernah bergeming menghadapi berbagai kesulitan, tetapi saat ini dia benar-benar putus asa. Dokter Darwin ragu-ragu sejenak dan berkata, sekarang Nyonya Besar masih koma, tapi aku rasa ada seseorang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Apa kamu bilang? Ada orang yang bisa menyelamatkannya. Hendro tiba-tiba merasa dirinya menggenggam setitik harapan. Ya, tapi kalian nggak punya banyak waktu lagi. Nyonya Besar bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Kamu harus menemukannya secepat mungkin. Makin cepat, maka makin besar harapannya. Dia ada di mana? Aku segera mencarinya. Aku nggak tahu di mana dia, tapi namanya Tobi Yudhistira. Oh ya, Pak Damar seharusnya punya nomor teleponnya. Darwin sendiri punya WhatsApp Tobi dan sering mengirim pesan kepadanya, tetapi Tobi tidak pernah membalasnya. Sebenarnya, Tobi tidak pernah membuka WhatsApp. Jadi, mana mungkin dia membalasnya? Hendro segera mengeluarkan ponselnya dan meminta nomor Damar. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, siapa nama pemuda tadi? Tobi. Begitu mendengar itu, semua orang tercengang. Terutama Yanuar. Ekspresi wajahnya tampak gelap. Dia tahu nama Tobi dan mengingatnya dengan sangat jelas. Mungkinkah dia seorang dokter ajaib? Yanuar, katakan. Ya, namanya Tobi Yudhistira. Apa dokter Tobi yang kamu maksud tadi itu anak muda? Tanya Hendro. Ya. Dia seorang pemuda tampan berusia 20-an, dengan alis tebal dan mata tajam, sahut Darwin. Benar. Dialah orang yang kita cari. Akhirnya, Hendro membenarkan masalah ini, terutama saat dia teringat Jesse sengaja membawanya ke sini untuk membantu pengobatan. Dasar brengsek. Ini semua gara-gara kamu. Kalau terjadi sesuatu pada nenekmu, aku akan menghabisimu. Hendro mengumpat Yanuar dengan kesal, lalu segera berlari keluar. Langkah-langkahnya terlihat begitu gesit. Sementara itu, Tobi yang masih berada di luar pun berkata, Jesse, aku tahu kamu sengaja menunda waktu, tapi ini sudah lewat berapa lama dan nggak ada tanda-tanda sedikit pun, jadi seharusnya sudah nggak masalah. Sadar dirinya sudah ketahuan, Jesse pun berhenti berpura-pura dan berkata, lagian pulang juga nggak buat apa-apa. Lebih baik kita duduk-duduk di sini. Aku tahu mereka sekeluarga nggak percaya sama kamu. Memang keterlaluan sekali, tapi nenek dia nggak bersalah. Dia benar-benar orang yang sangat baik. Ya, aku tahu. Tobi mengangkat bahu tak berdaya. Entah kenapa, dia tampak sedikit memanjakan gadis kecil yang lugu dan menawan ini. Mungkin, dia memperlakukannya seperti adiknya. Dokter Tobi, Dokter Tobi. Tiba-tiba terdengar teriakan Hendro dari gerbang rumah sakit. Bab 53. Tobi agak terkejut mendengarnya. Darwin lagi-lagi tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin Darwin dibayangi peruntungan buruk. Padahal, Tobi cukup mengakui ilmu medisnya. Jesse juga tak kalah terkejutnya, dia langsung bangkit dan melambaikan tangannya, Paman Hendro, kami di sini. Begitu mendengar suara Jesse, dia bergegas menghampiri mereka. Dia segera meraih tangan Tobi dan buru-buru berkata, Dokter Tobi, maaf saya nggak mengenali Anda barusan dan sudah menyinggung Anda. Mohon Anda nggak memasukkannya ke dalam hati. Tak disangka, pemimpin nomor 2 di kota Tahuna itu kini tampak begitu tulus kepadanya. Ketidakpuasan di hati Tobi seketika menghilang, dia pun berkata, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Terima kasih atas pengertian Anda. Bisakah Anda memeriksa ibu saya? Tanya Hendro dengan serius. Dia takut melewatkan waktu yang tepat untuk mengobati ibunya. Nggak masalah, tapi ada sesuatu yang harus aku katakan sebelumnya. Silakan Anda katakan. Saya datang ke sini sepenuhnya karena dibujuk oleh Jesse. Saya nggak berniat menyenangkan Anda. Tanpa Anda, Yanuar tetap nggak bisa berbuat apa-apa pada saya. Sekalipun Anda membantunya, hasilnya akan sama, ucap Tobi. Ya, aku percaya ilmu medis Dr. Tobi sangat hebat dan tentunya punya kemampuan yang luar biasa. Mana mungkin kamu terpengaruh oleh putraku nggak berguna itu? Sebenarnya, dalam hatinya, Hendro tidak mempercayai kata-kata Tobi, tetapi dia tidak berani membantahnya, karena takut menunda pengobatan ibunya. Kalau begitu, ayo ke sana. Tobi juga tidak begitu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Hendro. Dia segera berjalan masuk ke dalam. Meskipun dia memiliki ilmu medis yang sangat baik, nenek dia tampak begitu lemah dan punya banyak penyakit lainnya. Akan lebih baik jika dia mengobatinya secepat mungkin. Saat ini, wajah Yanuar tampak cemas. Dia berharap ayahnya segera menemukan Tobi agar bisa menyembuhkan neneknya.
Dengan begitu, ayahnya tidak akan menyalahkannya. Namun, dia juga tidak ingin Toby berhasil. Karena, dia tidak akan punya alasan untuk membalasnya lagi. Beberapa saat kemudian, Toby benar-benar datang. Wajahnya makin suram. Darwin terkejut, tetapi dia segera berkata dengan semangat, "Dr. Toby, kamu benar-benar di sini." Saat mendengar Hendro menyebutnya, dia masih tidak percaya. Dia tidak menyangka waktunya bisa begitu pas. "Halo, Dr. Darwin," sapa Toby. "Jangan. Anda nggak perlu memanggil saya seperti itu. Panggil Darwin saja." "Ayo, saya bawa Anda masuk sekaligus jadi asisten Anda," tutur Darwin dengan sopan. Yanuar tampak terheran-heran. Dr. Darwin adalah dokter ajaib yang dia undang dengan susah payah, jadi tentunya dia tahu jelas kemampuannya. Namun, saat Darwin menghadapi Toby, dia tampak begitu rendah diri. Toby tahu Darwin ingin mencuri ilmu darinya, tetapi dia tidak peduli. Meski Darwin bisa melihat teknik pengobatannya, dia juga belum tentu bisa. Dituntun oleh Darwin, mereka pun masuk ke dalam. Yang lainnya hanya bisa menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam, Toby agak mengernyit. Tubuh ibunya Hendro dipenuhi dengan berbagai selang. Kondisi ibunya Hendro jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. "Dr. Toby, apa kamu bisa menyelamatkannya?" Darwin menyadari ekspresi wajah Toby yang berubah. Mungkinkah Dr. Toby pun tidak bisa mengobatinya? Tentu saja. Tanpa buang-buang waktu, Toby mengeluarkan jarum perak dan memulai pengobatannya. Yang paling penting adalah menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupunkturnya, ditambah dengan energi sejatinya untuk melancarkan peredaran darah. Darwin terus berdiri di sampingnya dan terpesona melihat keterampilan akupuntur Toby yang begitu akurat itu. Apapun yang terjadi, kali ini dia harus menemukan cara untuk menjadi murid Dr. Toby. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini lagi. Apalagi, setelah Dr. Toby mengabaikannya selama ini. Dia pasti akan berlutut dan memohon untuk menjadi muridnya. Menit demi menit terus berlalu. Tak terasa, setengah jam telah berlalu. Orang-orang yang menunggu di luar makin cemas. Bab 54. Yanuar tidak tahan lagi dan bergumam, apa bocah itu benar-benar bisa? Bagaimana mungkin pria semuda itu punya ilmu medis yang lebih baik dari Dr. Darwin? Tutup mulutmu. Hendro yang saat ini dilanda kekhawatiran langsung emosi mendengarnya, "Kita memang nggak tahu, tapi bukankah Dr. Darwin pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri? Apa kamu nggak lihat sikapnya kepada Dr. Toby barusan?" Yanuar tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, Julie juga tidak tahan melihatnya. "Yanuar, kan hanya mempertanyakan saja, kenapa kamu begitu marah? Kurasa, dia nggak sanggup kali. Kalau nggak, kenapa begitu lama? Kalian, lupakan. Aku nggak mau berdebat dengan kalian sekarang, tapi kalau sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan mematahkan kaki putramu ini," bentak Hendro dengan marah. "Coba saja kalau kamu berani." Memangnya Yanuar kenapa? Bukannya ini semua demi ibu. Dia bahkan sengaja mengundang dokter ajaib ke sini. Apa karena pria kelas bawah yang gak jelas asal-usulnya itu? Tanya Julie dengan nada tidak puas. Wajah Hendro berubah gelap. Dia menajamkan matanya ke arah Julie. Karena dia mendadak teringat dirinya sendiri, teringat ibunya yang selalu dipandang rendah oleh keluarga Sanjaya. Di mata Julie, warga biasa hanyalah orang kelas bawah, sama seperti pelayan. Julie merasa sedikit bersalah saat melihat Hendro. Dia belum pernah melihat wajah Hendro seperti ini. Apalagi, setelah dia menduduki jabatan tinggi dan bukan lagi pria malang seperti dulu. Saat itu juga, pintu terbuka. Orang yang pertama keluar adalah Toby. Hendro seketika gugup. Dia melangkah maju dan bertanya, Dr. Toby, bagaimana?" Toby menggelengkan kepalanya sambil menghela napas, "Sudah terlambat. Kalau saja lebih cepat sedikit." "Apa? Sudah terlambat?" Tubuh Hendro tampak bergetar hebat. Saking parahnya, dia hampir jatuh ke bawah. Ketika Yanuar mendengar itu, dia pun mengumpatnya, "Nggak masuk akal. Sepertinya kamu memang nggak punya ilmu medis sama sekali. Dasar pembohong. Nenekku mati gara-gara kamu." "Benar. Nak, sebaiknya katakan dengan jujur, apa tujuanmu? Apa kamu punya sertifikat medis? Kalau nggak ada, kamu harus bertanggung jawab atas kematian ibuku." Julie dari tadi memang tidak suka kepada Toby. Jadi, dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan emosinya. Apalagi, Toby hanya diam saja. Bukankah itu dia jelas tidak memiliki sertifikat medis? Beraninya pria itu menindas putranya. Kali ini, dia akan membuatnya menyesal seumur hidup. Toby sedikit mengernyit. Padahal dia masih belum selesai berbicara. Saat ini, Darwin keluar dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kenapa ribut-ribut?
Pasien perlu istirahat. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Mati, mati, memangnya siapa yang mati? Julie dari tadi memang tidak suka kepada Toby. Jadi, dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan emosinya. Apalagi, Toby hanya diam saja. Bukankah itu dia jelas tidak memiliki sertifikat medis? Beraninya pria itu menindas putranya. Kali ini, dia akan membuatnya menyesal seumur hidup. Toby sedikit mengernyit. Padahal dia masih belum selesai berbicara. Saat ini, Darwin keluar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kenapa ribut-ribut? Pasien perlu istirahat. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Mati, mati, memangnya siapa yang mati? Bukankah ibunya Hendro sudah sembuh? Kenapa mereka begitu marah? Seakan kembali sadar, Hendro pun bertanya dengan heran, istirahat. Apa maksudmu? Toby menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, maaf, mungkin perkataanku tadi kurang jelas. Maksudku, kalau diobati lebih cepat, aku bisa membuat tubuhnya pulih dengan baik dan dia bisa hidup selama 30 tahun lagi. Mungkin ada orang yang berharap ibumu cepat mati. Jangan asal bicara. Yanuar dan Julie tampak terpaku. Bisa seperti itu. Namun, setelah mendengar kata-kata selanjutnya, mereka langsung panik. Apalagi, Hendro yang saat ini bukanlah Hendro yang dulu lagi. Bahkan keluarga Sanjaya juga harus bergantung kepadanya. Apa? Begitu rupanya. Hendro terperanjat, seakan tidak percaya. Dia tahu ibunya kini hampir berumur 70 tahun. Demi membesarkan Hendro, penderitaan yang ibunya terima tidaklah sedikit. Tubuh ibunya dipenuhi berbagai macam penyakit. Jadi, Hendro tidak pernah berpikir ibunya masih hidup selama 30 tahun lagi. Dia pun memandang Darwin, meminta sebuah penjelasan. Bab 55. Darwin menganggukkan kepala dan berkata, aku nggak tahu Nyonya Besar bisa hidup berapa lama, tapi Dr. Toby nggak hanya menyembuhkan stroke infak, dia juga membuat kondisi fisiknya jauh lebih baik. Selama kalian merawatnya baik-baik, kelak aku jamin penyakit yang diderita sebelumnya juga bisa disembuhkan. Benarkah? Syukurlah. Syukurlah. Hendro sangat percaya dengan kata-kata Darwin. Dia sudah lama mendengar reputasi Dr. Darwin dan sempat berpikir untuk mengundangnya untuk memeriksa kondisi ibunya. Namun, dia tidak punya kesempatan selama ini. Sekarang, mendengarnya berbicara seperti itu, tentu saja dia sangat bahagia. Namun, begitu memikirkan apa yang dilakukan istri dan putranya barusan, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Yanuar, kesini dan berlutut. Bentak ayahnya. Ah! Wajah Yanuar berubah pucat dan dia tampak kebingungan. Melihat wajah ayahnya begitu galak, dia langsung meminta pertolongan ibunya. Julie juga kaget. Ingin putranya berlutut di depan umum. Mana bisa? Dia tentu harus angkat bicara. Hendro langsung memperingatkan dengan dingin, Julie, aku akan mendisiplinkan putraku hari ini, jadi lebih baik kamu diam saja. Siapapun itu, jangan coba-coba menghentikanku. Melihat Hendro yang lagi naik pitam itu, Julie hanya bisa menggertakkan gigi. Terakhir, dia pun tidak berani berbicara lagi. Kesini, berlututlah. Panggil Hendro lagi. Melihat ibunya yang biasanya membelanya itu juga tidak berani berbicara, Yanuar mulai merinding. Dia melangkah maju dengan hati-hati dan langsung berlutut di depan ayahnya. Bukan aku, tapi berlutut kepada Dr. Toby. Ujar Hendro dengan dingin. Ini. Wajah Yanuar seketika gelap, seolah-olah dia baru saja menelan racun. Hendro, jangan keterlaluan, kata Julie sambil tak kuasa menahan diri. Aku yang keterlaluan atau kamu? Kalau bukan karena kamu memanjakannya sejak kecil, apa dia akan jadi sombong dan gak masuk akal seperti ini? Kata Hendro dengan marah. Dia sedang memarahi putranya, tetapi dia juga sekaligus memperingatkan Julie. Kamu selama ini, aku selalu menemanimu dengan sepenuh hati, melahirkan anak untukmu. Aku mengorbankan masa mudaku. Meski kamu nggak tahu bersyukur, aku pun menerimanya. Tapi kamu malah bicara seperti itu kepadaku. Aku mau mati saja. Julie kelihatan sedih. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya. Silakan, kata Hendro dengan dingin. Julie terpaku. Padahal dia hanya asal bicara saja, tetapi suaminya malah membuatnya malu. Saking marahnya, dia pun langsung pergi. Melihat ayahnya marah besar, Yanuar juga ketakutan. Tanpa menunggu Hendro bicara lagi, dia segera berbalik dan berlutut di depan Toby. Dr. Toby, saya minta maaf. Saya sudah menyinggung Anda sebelumnya, tolong maafkan saya. Sorot mata Toby terlihat dingin. Dia mengabaikan Yanuar. Dr. Toby, ini juga termasuk salahku dalam membesarkan anak, jadi aku minta maaf kepadamu. Jangan khawatir,
aku bersumpah demi karirku, kelak kalau anak ini berani balas dendam kepadamu, aku akan melumpuhkan tangan dan kakinya sendiri. Mohon ampuni kami, kata Hendro sambil memohon. Dia tidak hanya berterima kasih kepada Toby, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengurus masalah rumah tangganya dan menyelamatkan putranya yang mulai tersesat. Saat melihat Hendro membuat istrinya pergi, kemudian membuat janji seperti itu, Toby merasa tersentuh. Pak Hendro, kamu terlalu segan. Aku terkejut kamu bisa bertindak seperti itu. Karena kamu sudah bilang begitu, masalah ini berakhir sampai di sini saja. Tapi, ada yang harus kukatakan sebelumnya. Kelak kalau dia berani menyinggungku lagi, kamu nggak perlu mengambil tindakan. Aku akan membuatnya menerima akibat yang pantas dia terima. Hendro sedikit terkejut. Ini bukan pertama kalinya Toby tampak begitu percaya diri. Awalnya, Hendro berpikir Toby hanya ingin memperlihatkan sikapnya saja, tetapi saat ini dia mengakui kebenaran itu. Bab 56. Jangan-jangan, dia punya identitas lain. Apapun yang terjadi, Hendro tetap berterima kasih kepadanya. Terima kasih banyak, Dr. Toby. Sama-sama, jawab Toby. Berdirilah. Hendro kemudian meminta putranya untuk bangkit sambil berkata, apa kamu dengar itu? Kamu nggak boleh memprovokasi Dr. Toby lagi. Kalau ketemu dengannya, kamu harus memperlakukannya dengan hormat. Ya, Yanuar benar-benar ketakutan kali ini. Setelah melihat Hendro telah selesai menangani masalah itu, Darwin segera mengambil kesempatan dan berlutut di depan Toby. Toby terpaku sejenak. Yanuar juga tertegun, apa yang terjadi? Apalagi Hendro. Dr. Darwin, apa yang kamu lakukan? Toby langsung menariknya dengan kedua tangannya. Dr. Toby, saya nggak punya tujuan lain. Saya hanya ingin membuat pengobatan tradisional berkembang pesat. Sejak saya melihat teknik akupuntur Anda, saya sudah memutuskan untuk menjadi murid Anda, ujar Darwin. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Kalau enggak, saya nggak akan berdiri. Hendro terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka, demi menjadi murid Toby, Darwin akan begitu tidak tahu malu. Toby tampak tak berdaya dan berkata, baiklah, aku setuju, tapi kamu berdiri dulu. Benarkah? Syukurlah. Terima kasih, guru, ucap Darwin buru-buru. Jangan begitu. Aku hanya bisa mengajarimu ilmu medis saat aku punya waktu. Oh ya, biar aku perjelas dulu. Jangan panggil aku guru. Kalau enggak, aku enggak akan mengajarimu. Baiklah, kalau begitu kamu panggil aku Darwin saja. Sebaliknya, aku panggil kamu Tuan. Kalau enggak, hatiku enggak tenang. Terserah kamu. Setelah masalah selesai, Hendro pun mengantar mereka keluar, kemudian dia kembali ke bangsal. Melihat wajah ibunya yang terlihat lebih baik dari sebelumnya, dia merasa bahagia dan bersyukur. Mengenai istrinya, apapun konsekuensinya, kali ini dia harus membereskannya. Jika tidak, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah besar baginya. Namun, tidak disangka, tak lama kemudian, Julie malah datang mencarinya untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ternyata dia pergi mencari orang tuanya untuk menceritakan masalah ini sambil menangis, tapi dia malah dimarahi habis-habisan. Tidak diragukan lagi, kali ini Hendro sudah punya kedudukan di rumah. Ini semuanya berkat Dr. Toby. Keesokan paginya, saat Toby keluar dari ruang tamu. Sepertinya Widya sekeluarga ada di sana. Dia juga menangkap sosok Johnny duduk di sana. Entah apa yang terjadi. Ketika Ibu Widya, Yesa, melihatnya, dia langsung mengumpatnya, Toby, dasar pecundang. Kemana kamu berkeliaran tadi malam? Kenapa? Kenapa? Widya berada dalam bahaya besar dan kamu malah bersembunyi seperti kura-kura. Apa kamu laki-laki? Toby merasa ada yang tidak beres dan bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Tania bahkan meneleponmu untuk meminta bantuan. Bukankah kamu bilang kamu bisa seni bela diri? Terus, kenapa kamu sembunyi? Kalau bukan pengecut, apalagi namanya? Untungnya Tuan Johnny muncul tepat waktu. Kalau enggak, hidup Widya akan hancur. Mendengar kata-kata ini, Widya juga melemparkan tatapan tajam kepada Toby. Awalnya, setelah Toby membelanya berkali-kali dan menyelesaikan masalah serikat dagang lawana, dia telah mengubah pandangannya tentang laki-laki itu. Entah karena mereka berdua pernah menghabiskan malam bersama atau bukan, dia selalu memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan kepada Toby. Menurutnya, ini hanyalah imajinasinya sendiri. Lagian, mereka berdua tidak berada pada level yang sama dan tidak mungkin bersama. Namun, bagaimanapun juga, dia masih menganggap Toby sebagai pria yang cukup baik. Tak disangka, di saat genting seperti itu, pria itu justru tidak memikirkannya dan mengabaikannya begitu saja.
Padahal Toby terkenal cuek dan tak kenal takut. Sepertinya dia telah tergoda oleh kecantikan wanita lain dan enggan pergi. Memikirkan itu, Widya makin kesal. Bab 57. Setelah mendengar ini, Toby baru mengerti apa yang sedang terjadi. Jika tebakannya benar, Tania seharusnya tahu situasi tadi malam. Jika tidak, Johnny tidak akan berani berbohong seperti sekarang ini. Benar. Kalau bukan Tuan Johnny, Widya sudah hancur. Ayahnya Widya berkata, "Tuan Johnny, untungnya ada kamu kali ini. Bagaimana kami harus berterima kasih kepadamu? Paman, kamu segan sekali." Johnny menatap Toby dengan bangga sambil berkata, "Jangankan aku yang suka Widya itu bersedia melakukan apapun untuknya, bahkan orang asing sekalipun pasti akan turun tangan menolongnya." Ibunya Widya pun ikut menimpali, "Toby, dengar itu. Lihat apa yang sudah Tuan Johnny lakukan, terus lihat dirimu sendiri. Apa kamu terlihat seperti suami Widya? Apa yang sudah kulakukan? Seharusnya kamu tanya dia." Kali ini, Toby tidak akan diam begitu saja. "Johnny, kamu yakin sudah menyelamatkan Widya?" tanya Toby. Semua orang yang mendengar itu tampak terheran-heran. Namun, Johnny berpura-pura bertanya dengan bingung, "Kalau bukan aku, siapa lagi? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu lagi? Memangnya bukan? Terserah kamu, deh. Kamu memang butuh kontribusi semacam ini. Anggap saja kamu yang menyelamatkan Widya," kata Johnny dengan murah hati. Ibunya Widya yang mendengar ucapan itu pun langsung mengomelinya, "Toby, apa kamu begitu takut kehilangan muka? Sekarang kamu bahkan belajar merebut jasa orang lain. Apa kamu begitu tak tahu malu?" Toby menggelengkan kepalanya. Dia malas berdebat dengan mereka lagi. Lagi pula, fakta sebentar lagi akan terbongkar. Widya juga merasa Toby sudah kelewat batas. Tania baru saja meneleponnya. Dia bilang tadi malam dia menelepon 2 orang, yang satunya Toby dan satu lagi Johnny. Dua-duanya tersambung dan Tania pun menyampaikan situasi genting itu. Hanya saja Toby tidak muncul, sedangkan Johnny datang tepat waktu dan menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba, Tania muncul di depan pintu. Dia juga datang untuk menemui Widya. Begitu ibunya Widya melihatnya, dia langsung melontarkan pertanyaan, "Tania, kamu sudah datang. Ayo beritahu semuanya, siapa yang menyelamatkan Widya tadi malam?" "Tentu saja Tuan Johnny. Bukankah aku sudah telepon Widya dan memberitahunya?" jawab Tania dengan datar. Ibunya Widya makin marah saat mendengar itu, lalu dia kembali bertanya, "Toby, kamu dengar itu? Apa kamu masih mau menyangkalnya?" Toby mengangkat bahunya tak berdaya, malas meladeni sekelompok orang itu. Tania diam-diam merasa puas melihat pemandangan ini. Saat dia menyerahkan mobil kepada Toby tadi malam, ide ini sudah menyelinap di otaknya. Ide cemerlang yang menguntungkan kedua belah pihak. Bukankah mereka telah membuat Pak Mardi marah? Toby, si pria udik, tidak bisa menanganinya, tetapi Tuan Johnny bisa mengatasinya. Asalkan dia menyerahkan jasa ini kepada Tuan Johnny, dia tentu akan menerimanya dengan senang hati. Bukankah ini menguntungkan kedua belah pihak? Tidak hanya membantu Widya menyelesaikan masalah Pak Mardi, tetapi juga menangani pria udik yang bodoh dan tak kenal takut ini. Melihat situasi saat ini, Toby pasti sedang dipertanyakan. Itu menunjukkan betapa sempurnanya ide yang dia gunakan. Namun, pria ini terlihat tenang-tenang saja. Sepertinya dia benar-benar tak tahu malu. Widya makin kecewa. Dia tidak mempermasalahkan Toby tidak menyelamatkan dirinya. Dia juga tidak mempermasalahkan Toby telah membual di hadapannya berkali-kali. Namun, melihat kelakuannya hari ini, Toby benar-benar tak tahu malu. "Widya, jangan sedih. Toby berasal dari tempat terpencil. Dia pasti gugup saat menghadapi situasi seperti itu. Dia merebut jasa orang lain itu, maafkan saja dia. Lagian, dia juga termasuk suamimu. Kalau orang lain tahu dia nggak menyelamatkanmu, dia pasti akan dimarahi," terang Johnny. "Tuan Johnny, kamu toleran sekali, tapi nggak ada gunanya baik sama orang seperti ini. Toby, kamu dengar itu? Tirulah Tuan Johnny. Di saat seperti ini, dia masih membelamu. Kamu harus belajar darinya." Bab 58. Ayahnya Widya ikut menambahkan, "Sudahlah, jangan bicara lagi." Melihat Toby dicerca oleh semua orang, hati Widya merasa tidak nyaman. Dia menyela pembicaraan semua orang dan bertanya, "Tania, kamu tadi telepon bilang Tuan Johnny turun tangan dan membuat Pak Mardi terluka parah. Benar. Tuan Johnny nggak tahan melihat mereka memaksamu minum." Emosinya langsung meledak dan dia pun memukuli semua orang. "Terus, bagaimana pinjamannya?" Widya tersenyum pahit. Dia tidak mungkin menyalahkan Johnny, tetapi dia butuh solusi.
Begitu Johnny mendengar itu, dia langsung tertawa dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah dia hanya seorang manajer bank? Lagian, dia pantas diberi pelajaran. Jangan khawatir. Aku akan menelepon ayahku nanti dan menangani masalahmu." Baguslah. Untunglah ada Tuan Johnny, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikannya. Widya sangat beruntung punya teman sepertimu. Ibunya Widya kelihatan senang sekali. "Terima kasih atas pujiannya, Tante." "Oh ya, dia dari bank mana? Kalau nggak, aku telepon ayahku sekarang. Mungkin dia akan ketakutan dan langsung setuju saat mendengar nama ayahku." "Baguslah. Widya, bank mana? Kamu punya nomor teleponnya?" "11. Bank Permata, namanya Mardi Liman." Widya merasa gugup. Sejauh yang dia tahu, Mardi termasuk orang hebat dan punya banyak koneksi. Namun, alangkah baiknya jika Johnny mencobanya. Johnny mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon ayahnya. "Ada apa?" Perusahaan mereka sedang dilanda masalah, jadi suasana hati ayah Johnny juga jelek. Begini. Johnny menceritakan masalahnya secara singkat kepada ayahnya. "Oke. Nanti aku akan mengurusnya." Ayahnya mengerti apa yang dimaksud putranya. Asalkan mereka lebih giat membantu Widya, maka nantinya mereka bisa menipu uang keluarga Lianto. Jika Widya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 300 miliar, mereka mungkin juga bisa menipu uang itu. Saat ini, Mardi tengah terbaring di rumah sakit. Dia makin kesal saat memikirkan kejadian tadi malam. Namun, lawan tampak begitu percaya diri. Mungkin dia bukan orang biasa, jadi dia masih belum mencari orang untuk membalas dendam. Tak lama kemudian, dia menerima panggilan dari ayahnya Johnny. Awalnya, dia masih cukup sopan. Namun, mendengar ayahnya Johnny terus-terusan membela Widya dan berniat meminjam tangannya untuk menipu uang bank, bukankah ini sama saja sedang menjebaknya? Emosinya langsung meluap-luap. Dia bahkan mengancam Widya untuk datang meminta maaf kepadanya dan meminta Toby berlutut di depannya. Jika tidak, keluarga Lianto akan menanggung akibatnya. Ayahnya Johnny langsung terpana. Selama ini, dia selalu dipuji oleh orang lain dan ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia merasa terpuruk. Melihat Johnny menutup telepon, semua orang langsung memandangnya dengan tatapan penuh harap. Johnny terlihat tenang dan berkata sambil tersenyum, "Tenang saja. Asal ayahku turun tangan, pinjaman itu pasti akan cair. Tunggu saja kabarnya." "Benarkah? Baguslah. Tuan Johnny, kamu hebat sekali. Sayangnya Widya belum bisa menikahimu saat ini. Kalau enggak, kalian adalah pasangan sempurna." Sekeluarga itu terlihat senang dan terus memujinya. Toby menggelengkan kepalanya. Kebetulan dia hendak pergi ke kamar mandi, jadi dia pun bangkit dari tempat duduknya dan berjalan pergi. "Kamu mau kemana? Kenapa? Kamu merasa nggak nyaman saat melihat Tuan Johnny membantu keluarga Lianto lagi?" Sindir Tania dengan sengaja. "Bukankah Toby begitu sombong tadi malam dan mengabaikan kata-katanya? Bukan urusanmu." Seusai melontarkan kata-kata itu, Toby langsung berjalan pergi. Widya mengerutkan kening. Toby benar-benar keterlaluan. Apa dia begitu tidak senang Johnny membantu keluarganya? Bab 59. Tania masih kesal, tetapi Toby sudah berlalu, jadi dia tidak bisa memarahinya lagi. Demi berada di sisi Widya, pecundang ini benar-benar tak tahu malu. Namun, selama Tania ada di sini, dia tidak akan membiarkannya berhasil. Mardi yang baru saja selesai memarahi ayahnya Johnny pun bersiap-siap mencari orang untuk menangani Toby. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Selesai menjawab telepon itu, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia hampir saja pingsan di tempat. Ternyata Jessie tidak mengikuti Toby saat dia keluar dari jamuan makan. Meski dia tidak bertanya alasannya, dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Toby hingga membuatnya pergi dengan tergesa-gesa. Setelah menyelidikinya, akhirnya dia tahu alasannya. Jessie segera menggunakan kemampuannya untuk meminta keluarga Yusnua maju. Seketika Mardi ketakutan. Meskipun pria itu punya banyak koneksi dan punya hubungan dengan keluarga Hartanto, dia hanya akrab dengan Tuan Yanuar, apalagi ayahnya sangat jujur. Saking takutnya, Mardi pun segera menelepon Widya. Widya yang masih khawatir masalah pinjaman itu mendadak menerima telepon dari Pak Mardi. Ekspresinya agak berubah. Menurutnya, meski ayahnya Johnny ingin membantu, juga tidak mungkin akan secepat itu. Dia pun menjawab telepon itu dengan hati-hati. "Halo, Bu Widya. Saya minta maaf sudah menyinggung Anda tadi malam." Mardi langsung meminta maaf dari awal. Widya tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Pak Mardi yang begitu arogan itu akan bersikap sopan kepadanya. Setelah beberapa saat, dia buru-buru menjawab, enggak apa-apa. "Syukurlah. Jangan khawatir,
aku akan menyetujui pinjaman kalian hari ini. Aku akan berusaha agar pinjaman itu cair secepat mungkin, tambah Mardi lagi. Padahal, berdasarkan kualifikasi keluarga Lianto, ditambah kini mereka telah bergabung dengan Serikat Dagang Lawana, sebenarnya mereka telah memenuhi syarat. Asalkan tidak ada orang yang sengaja menjebaknya, maka pinjaman itu bisa disetujui dengan cepat. Begitu Widya mendengar ini, dia langsung menjawab dengan penuh semangat, "Ah, baik. Terima kasih, Pak Mardi. Sama-sama. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda." Setelah mengatakan ini, Pak Mardi ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara pelan, "Oh ya. Tolong bantu saya sampaikan permintaan maaf saya kepada pemuda tadi malam." "Pemuda tadi malam?" "Ya, pemuda yang memukulku itu. Tadi malam, aku sudah menyinggungnya. Aku memang pantas dipukul. Tolong sampaikan kepadanya, aku akan minta maaf kepadanya secara langsung nanti." Widya menutup telepon itu dengan kebingungan. Bukankah dia terluka parah? Kenapa dia masih meminta maaf? Ternyata Pak Mardi sangat takut kepada Johnny. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Tuan Johnny. Semua orang masih memandangnya dengan gugup, terutama ayah dan ibunya Widya. Mereka pun bertanya dengan penasaran, "Telepon dari Pak Mardi?" "Ya, pinjaman sudah disetujui." "Kelihatannya Pak Mardi sangat takut pada Tuan Johnny," jawab Widya. Dalam hatinya, dia merasa takjub. "Syukurlah. Aku sudah tahu, dengan bantuan Tuan Johnny, semuanya akan berjalan lancar." Tentu saja, Tuan Johnny itu siapa? Mana mungkin manajer bank sepertinya nggak takut. Mungkin kalau Tuan Johnny sendiri yang menelepon, Pak Mardi itu juga bingung. Sontak semua orang kembali bergembira. Mereka membanjiri Johnny dengan berbagai pujian. Jangankan mereka, bahkan Widya pun diam-diam takjub dengan kemampuan Johnny. Dulu, meski dia menghargai latar belakang keluarga Johnny yang luar biasa, dia belum pernah sungguh-sungguh menghargai perasaannya. Karena suami yang diinginkannya tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga faktor lainnya. Sekarang, setelah menyaksikannya berkali-kali, dia baru sadar ternyata Johnny jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Apalagi, Johnny benar-benar memperlakukannya dengan sepenuh hati. Bab 60. Kebetulan sekali. Siapa yang membantunya lagi kali ini? Toby tidak bisa menahan senyum pahit. Dia telah mendengar saat Widya menjawab panggilan telepon itu. Dia tahu orang yang ditakuti oleh Mardi tadi malam adalah dirinya sendiri. Jadi, ini semua bukan karena ayahnya Johnny. Jadi, siapa? Keluarga Yusnua. Kemungkinan besar. Namun, bagaimana keluarga Yusnua tahu kejadian tadi malam? Jangan-jangan itu Jessie. Mungkin saja. Meski gadis ini terlihat polos, dia juga pintar. Kalau tidak, dia tidak akan secepat itu meminta Toby untuk mengobati ibunya Hendro. Toby, lihat baik-baik. Itu baru namanya kemampuan sebenarnya. Bukan kemampuan singkat yang kamu miliki itu, yang hanya mengandalkan utang budi, sindir Tania. Kamu benar-benar pintar menjilat, tapi kamu yakin ini semua berkat ayah Johnny? Tanya Toby dengan dingin. Haha. Kalau bukan ayahku, siapa lagi? Apa kamu nggak tahu status Pak Mardi? Mana mungkin dia menyetujui pinjaman tanpa peduli dengan kejadian tadi malam? Benar. Fakta sudah ada di depan mata kita dan kamu masih menyangkalnya. Jangan begitu cepat menarik kesimpulan dulu. Lebih baik pastikan sebelum kamu pamer. Tinggal pastikan saja, kan? Siapa yang takut? Hari ini aku membuatmu mengakui kekalahan. Johnny juga merasa kesal dan tidak senang. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon ayahnya. Ada apa lagi? Tanya ayahnya dengan tidak sabar. Sepertinya suasana hatinya makin memburuk. Di saat seperti ini, dia masih harus membantu orang lain melakukan hal seperti itu. Apalagi, tadi dia dipermalukan oleh Mardi. Awalnya, dia mengira dengan posisinya saat ini, dia bisa menanganinya dengan mudah, tetapi siapa sangka Mardi sudah mengetahui kondisi perusahaannya. Nggak apa-apa. Hanya mau tanya saja, apa tadi ayah berhasil negosiasi sama Pak Mardi? Tanya Johnny buru-buru. Negosiasi apaan? Gara-gara ini, ayahmu diceramahi. Saking kesalnya, ayahnya Johnny langsung menutup telepon. Ini. Johnny tampak bingung sesaat dan senyumannya langsung membeku. Tadi hampir saja dia menyalakan pengeras suara. Untungnya, tidak jadi. Namun, kalau bukan ayahnya, siapa lagi? Mungkinkah Toby lagi? Tidak mungkin. Toby hanya pria udik, kecuali dia bergantung pada Pak Damar. Namun, bukannya sebelumnya Pak Damar jelas ingin membatasi hubungannya dengan Toby. Tanpa Pak Damar, bagaimana pria udik sepertinya punya kemampuan seperti itu? Pasti hanya kebetulan. Yang lain mungkin tidak mendengar percakapan ponsel itu dengan jelas, tetapi lain halnya dengan Toby.
Pria itu tersenyum dan berkata, Tuan Johnny. Ayo, beritahu semua orang, apa yang dikatakan ayahmu. Tania tidak senang melihat tatapan Toby. Wanita itu ingin mempermalukannya, jadi dia pun berkata, Tuan Johnny, katakan dengan keras. Beritahu dia agar dia tahu kesenjangan di antara kalian berdua. Benar. Tuan Johnny, jangan terlalu baik kepada orang seperti ini. Ibunya Widya juga merasa bahwa Johnny terlalu baik dan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hatinya, Johnny agak panik, tetapi dia berusaha menenangkan diri. Dia memaksakan sebuah senyum sambil berkata, sebenarnya nggak bilang apa-apa, sih. Ayahku sudah menelepon Pak Mardi. Begitu Pak Mardi melihat ayahku meneleponnya, dia langsung setuju tanpa bilang apapun. Dia juga janji akan mempercepat prosesnya. Tapi aku nggak sangka dia akan meneleponku dan minta maaf padaku. Kalau dipikir-pikir, wajar, sih. Apalagi, perusahaan besar milik keluarga Luhardi, banyak bank yang berlomba-lomba untuk mencari muka. Bab 61. Benar, benar. Keluarga Tuan Johnny punya bisnis besar. Tentunya Pak Mardi nggak buat nasabahnya tersinggung, timpal ibunya Widya. Tentu saja. Ini berhubungan langsung dengan kinerja mereka, sama pentingnya dengan nyawa mereka. Semua orang menganggukkan kepala menyetujuinya. Toby tidak bisa menahan tawa saat mendengar omong kosong Johnny, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, Johnny memang selalu seperti itu. Toby, sekarang kebenaran sudah terungkap. Apa lagi yang mau kamu katakan? Tanya ibunya Widya dengan dingin. Kebenaran terungkap apanya? Kalian sudah ditipu olehnya, ucap Toby. Widya kesal dibuat Toby, jadi dia pun langsung membentaknya, Toby, cukup sudah. Dari tadi, yang keluar dari mulutmu hanyalah omong kosong. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tahu kamu selalu iri dengan keluarga dan kemampuan Tuan Johnny, tapi kamu mana boleh terus-terusan mengada-ada dan memfitnahnya seperti ini, kan? Sebenarnya, dia tidak lagi membenci Toby seperti sebelumnya. Dia hanya merasa tidak senang karena Toby tidak membuat kemajuan. Iri. Fitnah. Toby sangat marah saat mendengar kata-kata itu. Walaupun Widya tidak sadar dan sering tertipu, seharusnya dia punya penilaian sendiri. Terutama, setelah mereka belajar dari masalah bergabung dengan serikat dagang. Di luar dugaan, Widya masih belum percaya kepada dirinya hingga saat ini. Bukankah begitu? Kalau enggak, kenapa kamu mengincar Tuan Johnny lagi dan lagi? Padahal Tuan Johnny selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi kamu masih tetap saja nggak berubah, tanya Widya sambil meninggikan suaranya. Ya sudah, terserah kamu. Selesai melontarkan kata-kata itu, Toby pun membalikkan badannya dan pergi. Kamu masih berani marah dan pergi. Kamu pikir kamu benar. Omel Widya lagi. Benar. Dia benar-benar nggak masuk akal. Biarkan dia. Biar dia pergi sejauh mungkin dan kalau bisa, jangan kembali lagi, kata ibunya Widya dengan marah. Benar. Widya, jangan pedulikan orang seperti ini. Padahal dia sendiri nggak mampu, tapi dia malah nggak suka orang lain membantu kita. Ayahnya Widya juga mendukungnya. Wajah Johnny tersenyum puas, terutama saat melihat Widya memarahi Toby seperti itu, dia makin bersemangat. Dia pun berkata, Widya, jangan marah lagi. Lagian, Toby memang berbeda sama kita, jadi nggak heran kalau dia berperilaku seperti ini. Kata-kata ini tidak hanya meremehkan Toby, tetapi juga membuat kesenjangan kelas di antara keduanya. Ibunya Widya ikut menimpali, Tuan Johnny benar. Orang-orang dari kalangan bawah seperti mereka berpikiran sempit dan lebih tertutup. Omong-omong, Tuan Johnny sudah membantu kami berkali-kali. Widya, kamu harus berterima kasih padanya. Benar. Lagian, hari ini kamu senggang, kan? Widya, bagaimana kalau kamu keluar jalan-jalan dengan Tuan Johnny dan mentraktirnya makan? Usul ayahnya Widya. Menantu yang begitu baik itu tidak boleh dihancurkan oleh Toby, si pecundang itu. Widya kelihatan ragu-ragu. Entah kenapa, dia enggan bersama Johnny. Namun, dia segan untuk menolaknya. Ditambah lagi, Johnny telah banyak membantunya, jadi dia terpaksa menyetujuinya. Dia berencana mengajak Tania ikut bersamanya. Setelah jalan-jalan sebentar, dia akan mengajak Johnny makan ke gedung Antasari sekaligus mengajak teman yang lainnya lagi. Johnny tampak bangga. Tak lama setelah Toby pergi, ponselnya berdering. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Halo, ini dengan Dr. Toby. Ini aku, Hendro. Ya, ada apa? Tanya Toby. Di matanya, Hendro tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Bab 62. Aku hanya ingin mentraktirmu makan siang sebagai ucapan terima kasih. Aku juga mau minta maaf atas kelakuan putraku. Nggak perlu. Lagian, aku juga nggak memasukkannya ke dalam hati.
Itu karena kamu murah hati, tapi kalau aku nggak mentraktirmu, aku akan merasa mentraktirmu, aku akan merasa nggak enak. Setelah dipikir-pikir, lagi pula Tobi juga tidak ingin tinggal di rumah keluarga Lianto, jadi dia menyetujuinya. Oke. Aku akan ke sana nanti. Oke. Kalau begitu, ku jemput kamu siang ini. Nggak perlu. Kirimkan saja alamatnya. Hendro segera mengirimkan alamat gedung Antasari kepada Tobi. Meskipun sang istri mengakui kesalahannya kepada Hendro, dia tetap tidak setuju dengan sikap suaminya yang begitu menghormati Tobi. Dia pun berkata, meski dia banyak membantu kita, kamu juga nggak perlu seperti itu. Lagian, kamu juga termasuk pemimpin nomor 2 di kota Tahuna ini. Putranya, Yanuar, juga berada di sana. Hatinya makin kesal mendengarnya, tetapi setelah kejadian tadi malam, dia tidak berani bicara terlalu banyak lagi. Hendro mendengus dingin dan berkata, kamu masih berani bilang. Kalau bukan gara-gara kalian, kita sudah hampir menyinggung Dr. Tobi. Tahukah kalian sosok seperti apa dia? Sang istri tertegun dan bertanya, mungkinkah dia putra dari konglomerat? Aku juga nggak tahu. Hendro menggelengkan kepalanya, mengejutkan ibu dan anak itu. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu begitu takut padanya? Namun, ucapan selanjutnya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tapi, Damar bilang kepadaku kalau dia bertemu dengan Dr. Tobi, dia juga harus bersikap hormat. Apa? Tidak mungkin. Siapa yang tidak kenal Damar? Di seluruh kota Tahuna, tidak ada yang bisa mengendalikan pergerakannya. Ibu dan anak itu terperanjat. Ini juga di luar dugaanku, tapi Damar itu siapa? Apa kamu yakin dia akan merendah seperti itu? Tanya Hendro. Buktinya hari ini dia mau ikut bersama kita. Saat ini, sang istri benar-benar yakin. Hawa dingin tiba-tiba menyeruak keluar dari lubuk hati Yanuar. Terutama, saat teringat bagaimana pria itu memperlakukan Tobi tadi malam. Pantas saja Tobi begitu percaya diri dan mengabaikannya. Ternyata itu bukan karena dia bodoh ataupun takut, melainkan rasa percaya dirinya yang begitu luar biasa. Di saat ini juga, Yanuar pun berniat untuk merelakan Jesse. Pada pukul 12 siang, Tobi muncul di pintu gedung Antasari sendirian. Kak Tobi, kamu sudah datang. Jesse muncul tepat waktu. Dia mengenakan gaun putih berbahan sifon, seketika membuat seluruh tubuhnya tampak murni seperti bidadari. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Tobi dengan heran. Bukan aku saja, tapi ayahku juga ada di sini. Mata Jesse tampak berbinar-binar. Paman Hendro ingin meminta maaf kepada Kak Tobi, bahkan ayahnya juga datang ke sini. Bukankah ini membuktikan kemampuan Kak Tobi sangat luar biasa? Hanya memikirkannya saja, dia sudah merasa senang sekali. Begitu mendengar itu, Tobi langsung mengerti. Pantas saja pemimpin hebat seperti Hendro ingin mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf. Ayahku dan yang lainnya menunggu di dalam. Ayo kita masuk. Jesse pun menarik tangan Tobi dan berjalan masuk dengan mesra. Sementara itu, Widya dan yang lainnya juga barusan tiba. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak, ada Tania, lalu teman-teman yang pernah bertemu di klub Anggar dan beberapa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang paling penting, Widya juga melihat Tobi bersama gadis cantik yang terakhir bertemu itu. Mereka bahkan berpegangan tangan dan terlihat dekat sekali. Raut wajahnya yang sudah dingin itu pun makin sedingin es. Bab 63. Adegan itu juga mengejutkan Johnny dan yang lainnya. Saking kesalnya, Johnny hampir muntah darah. Sialan. Kenapa pria miskin itu beruntung sekali? Gadis yang begitu cantik nan polos itu malah memilih bersamanya. Tobi juga punya Widya, tunangan yang tak kalah memesona. Meski Widya ingin mengusirnya, setidaknya mereka masih berstatus suami istri untuk saat ini. Widya tidak mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Dia merasa tidak senang dan kesal, seolah-olah barangnya telah diambil. Dia tidak tahan lagi dan berjalan tergopoh-gopoh mendatangi laki-laki itu. Tobi, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tobi terlihat tenang dan menjawabnya, ya, aku keluar untuk makan. Kenapa? Kamu boleh keluar makan, terus aku nggak boleh. Tobi, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu hanya makan saja? Ini namanya selingkuh. Omel Tania. Bukan urusanmu. Tobi tidak lagi memiliki kesan baik terhadap Tania. Meskipun dia berbadan seksi dan berpenampilan cantik, Tobi sama sekali tidak tertarik. Kamu, Tobi. Widya juga marah, nggak kusangka, ternyata kamu orang seperti ini. Ayo kita pergi. Begitu selesai berbicara, dia pun langsung masuk ke dalam. Johnny tampak senang melihat adegan itu. Beraninya pria sepertimu bermain-main denganku. Lihat bagaimana aku menyiksamu sampai mati nanti. Namun, sebelum pergi, Johnny mencoba membujuk Jesse,
halo gadis cantik, sebaiknya kamu hati-hati dan jangan sampai tertipu. Kamu lihat wanita cantik barusan, kan? Pria ini sudah menipunya, lalu mencampakkannya. Jessie tidak suka melihat Toby ditindas, jadi dia langsung balas berteriak, bukan urusanmu. Lagian, aku rela ditipu oleh Kak Toby. Johnny tampak kesal karena gadis ini bodoh dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Toby menatap punggung Widya dari belakang sambil tersenyum pahit. Diam-diam menyesal, buat apa dia berdebat dengan wanita itu. Wanita itu masih terlalu muda, jadi wajar dia mudah ditipu. Dituntun oleh Jessie, mereka pun masuk ke dalam. Tak lama kemudian, tibalah mereka di depan pintu sebuah ruang makan pribadi mewah. Saat pintu terbuka, di dalamnya sudah dipenuhi oleh banyak orang. Namun, mereka semua anggota keluarganya Hendro, ditambah Damar dan putrinya. Dengan statusnya saat ini, dia tidak begitu suka bertemu dengan banyak orang. Tuan Toby, kamu sudah datang. 11. Damar segera bangkit dari tempat duduknya dan sedikit membungkuk dengan sopan. Hendro sekeluarga tampak terpaku. Damar memang sudah mengatakan sebelumnya, tetapi saat dia melakukannya, mereka juga tidak terbiasa. Identitas Toby mungkin lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Mungkinkah dia konglomerat dari kota Sawarna? Kalau tidak, mengingat status Damar, mustahil dia begitu hormat kepada Toby. Namun, saat ini dia tidak peduli begitu banyak lagi. Hendro dan keluarganya segera berdiri dan buru-buru menyapanya, Dr. Toby. Silakan duduk di sini. Hendro bahkan mempersilakan Toby duduk di kursi utama. Jessie agak bingung. Di matanya, baik ayahnya maupun Pak Hendro, mereka semua tokoh berpangkat tinggi dan berkuasa. Dia belum pernah melihat mereka memperlakukan seseorang seperti ini sebelumnya. Apa ini hanya karena mereka berutang budi kepada Kak Toby? Jessie merasa tidak percaya. Toby tampak acuh tak acuh. Tanpa basa-basi, dia langsung duduk di kursi utama itu. Dengan statusnya, dia memenuhi syarat untuk duduk di sini. Sebelumnya, Hendro tidak sadar, tetapi saat melihat karakter Toby yang begitu tenang, dia makin yakin Toby bukan pria sederhana. Karena sudah memesan makanan sebelumnya, Hendro pun menyuruh pelayan menyajikan hidangan. Setelah basa-basi sejenak, Hendro mengangkat gelas anggur dan berkata, Dr. Toby, saya bersulang untuk Anda. Bab 64. Kemarin, terima kasih banyak. Ibuku ingin datang mengucapkan terima kasih secara langsung kepadamu. Hanya saja, dia masih belum pulih sepenuhnya. Pokoknya, aku menghargai semua bantuanmu. Kalau begitu, aku akan menghabiskannya dulu sebagai tanda hormat. Selesai berbicara, dia langsung menenggak habis anggur itu dalam satu tegukan. Sama-sama, Pak Hendro. Toby juga menenggak anggurnya, lalu berkata sambil tersenyum, sebenarnya nggak sulit bagi nyonya besar untuk pulih dengan cepat. Aku akan meresepkan beberapa obat. Setelah seminggu, tubuhnya akan kembali seperti semula. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Dr. Toby. Mari aku bersulang untukmu lagi. Wajah Hendro penuh dengan kegembiraan. Traktiran malam ini tidak sia-sia. Seusai itu, dia pun menatap istri dan anaknya. Julie menyadari tatapan suaminya. Meski merasa canggung, dia tetap mengangkat gelasnya dan berkata, Dr. Toby, maaf sudah membuat Anda tersinggung kemarin. Salahkan saya nggak peka, mohon Anda nggak tersinggung. Izinkan saya bersulang kepada Anda, sebagai permintaan maaf. Nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Toby juga tidak mempersulitnya. Bagaimanapun juga, Hendro termasuk baik. Apalagi, yang dia lakukan kemarin berada di luar nalar orang biasa. Yanuar juga ikut bersulang dan meminta maaf. Setelah itu, Damar juga ikut bersulang kepadanya. Toby menghadapi satu persatu dari mereka dengan tak berdaya. Jika dia tahu dari awal, dia tidak akan datang. Makan saja begitu repot. Dr. Toby, kelak kalau terjadi sesuatu, hubungi aku saja. Selama berada dalam batas wajar dan sah, aku akan memberikan kemudahan. Hendro bahkan berani membuat pernyataan seperti itu. Bagi orang yang begitu keras sepertinya, itu sudah termasuk batasan dirinya. Baik. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Pak Hendro dulu. Meski hal ini tidak diperlukan sama sekali, bukankah ada istilah banyak teman banyak rezeki? Sama-sama. Dibandingkan dengan yang telah dilakukan Dr. Toby, yang kulakukan ini bukanlah apa-apa. Terus, kalian juga sama, terutama Yanuar. Kelak kalau Tuan Toby meminta kalian melakukan sesuatu, kalian harus segera melaksanakannya sebaik mungkin. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya, sahut Yanuar buru-buru meyakinkan ayahnya. Setelah 3 putaran, Toby merasa bosan dan mengambil kesempatan untuk kabur ke kamar mandi. Setelah keluar,
dia langsung turun ke bawah dan berniat pergi. Jika ditanya nanti, dia akan beralasan masih punya urusan lain. Gedung Antasari ini terbagi menjadi 3 lantai. Lantai paling atas umumnya tidak terbuka untuk umum dan hanya diperuntukkan orang-orang khusus ataupun keadaan darurat. Tadinya dia berada di lantai 3 dan sekarang sedang menuruni tangga menuju ke lantai 2. Kebetulan Widya dan yang lainnya berada di sebuah ruang pribadi di lantai 2. Tania kebetulan keluar dan mendapati Toby turun sendirian, lalu dia segera bertanya, "Toby, kok hanya kamu sendiri yang turun? Bukankah tadi berdua? Begitu cepat sudah dicampakkan?" Toby mengerutkan kening. Wanita ini sudah gila. Padahal, dia tidak mengganggunya, tetapi wanita ini terus mengejarnya dan mencari gara-gara dengannya tiap hari. Meski dicampakkan, kamu juga nggak rugi. Dengan statusmu itu, mana mungkin kamu punya kesempatan untuk makan di sini? 11. Kalau aku bilang aku diundang oleh Pak Hendro dan Pak Damar, kamu pasti nggak percaya, kan? Haha, kamu kira aku percaya? Tania tertawa terbahak-bahak. Dia merasa kata-kata Toby begitu lucu dan bukan sekadar khayalan biasa. Tertawalah. Suatu hari nanti, kamu nggak akan sanggup tertawa lagi. Toby menggelengkan kepalanya, membalikkan badannya dan pergi. Namun, tiba-tiba sekelompok orang tampak mendobrak pintu sebuah ruang pribadi dan masuk ke dalam. Dari celah kecil itu, dia bisa melihat Widya sedang duduk di dalam. Bab 65. Tania juga memperhatikan kejadian itu. Saat menyaksikan mereka menerobos masuk, dia baru tersadar. Mungkin itu bajingan yang baru saja dipukul oleh Tuan Johnny telah mencari bala bantuan. Namun, dia yakin selama Tuan Johnny di sini, tak peduli seberapa hebat lawan, mereka juga bisa menandinginya. Jadi, dia pun berkata, "Sepertinya terjadi sesuatu pada Widya, aku masuk dulu. Toby, kalau kamu hebat, jangan coba-coba kabur. Masuklah ke dalam dan bantu kami." Setelah itu, dia pun bergegas masuk ke dalam. Toby terpaksa menghentikan langkahnya. Bukan karena ucapan Tania, tetapi dia takut mereka tidak mampu menangani orang-orang ini dan membuat istrinya terluka. Dia memang masih marah sama Widya karena wanita itu begitu mempercayai Johnny. Menurutnya, itu hanya masalah sepele. Di saat ini, semua orang yang berada di ruang pribadi itu tengah membicarakan penampilan Johnny yang begitu mendominasi tadi. Hal itu membuat Johnny makin merasa bangga. Ternyata tadi Willy, pria yang sebelumnya diusir dari perjamuan gara-gara Toby. Saat dia hendak ke kamar mandi, dia bertemu dengan seorang wanita cantik dan menggodanya. Hal ini tentu membuat pacar wanita itu marah dan memukulinya. Melihat itu, Tuan Johnny pun maju dengan berani, menunjukkan sisi dominannya dan mengalahkan lawan dengan mudah. Lawan sempat mengancam dan mengatakan tidak akan menyerah begitu saja, tetapi dengan adanya Johnny, mereka sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pemuda menerobos masuk. Preman kecil yang baru saja dipukuli itu mencari bala bantuan untuk balas dendam. Bagaimanapun juga, mereka termasuk anak konglomerat di kota Tauna, ditambah dengan dukungan Tuan Johnny, jadi mereka sama sekali tidak takut kepada lawan. Mereka pelakunya. Pemuda yang memimpin itu tampak mengisap cerutu. Dari sekujur tubuhnya, dia terlihat seperti preman dan matanya kini menyapu seluruh ruangan itu. Di sampingnya, selain ada banyak pria berbaju hitam, juga ada seorang pria berbaju abu-abu dengan hidung lebam dan wajah bengkak. Pria berbaju abu-abu menunjuk ke arah Johnny dan berkata dengan marah, "Dia yang memukulku. Memangnya kenapa? Beraninya menyentuh temanku. Sepertinya kalian sudah bosan hidup." Johnny menunjukkan sisi dominannya, terutama saat melihat penampilan lawan yang sekilas seperti pemimpin gangster. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan seni bela diri, jadi dia tidak takut sama sekali. Jadi, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer di depan Widya. Ini akan memuaskan harga dirinya. "Bagus, bagus sekali. Lumpuhkan dia," teriak pemuda itu dengan dingin. Mendengar perintah itu, seorang pria berbaju hitam bergegas maju ke depan dan meninjunya dengan keras. Namun, Johnny cekatan dan berhasil mengelak dengan mudah. Dia balas meninju lawan dengan kepalan tangannya dan membuat lawan terpental. Beraninya kamu menyerangku hanya berbekal kemampuan rendah seperti itu. Cari mati, seru Johnny dengan arogan. Tuan Johnny, kamu sangat hebat. Keren sekali. Tuan Johnny luar biasa. Tuan Johnny pintar bermain pedang, tapi nggak kusangka bela dirinya begitu kuat. Tuan Johnny memang hebat, rasanya dia jauh lebih kuat dari Toby, tapi Tuan Johnny nggak hanya bisa seni bela diri, dia juga punya latar belakang yang luar biasa. Berbeda dengan Toby yang hanya tahu dasar kekuatan saja. Tania yang berada di samping Widya sengaja menyindir Toby. Mengapa dia menyebut Toby lagi? Widya mengerutkan kening. Oh ya,
Barusan aku bertemu dengan Toby yang hendak turun. Aku bilang kamu dalam bahaya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Kamu tahu dia bilang apa? 11. Dia mengabaikanku dan langsung cepat-cepat turun ke bawah.